serta harga yang juga terjangkau. Kita mulai dari pengelolaan destinasi wisata terlebih dahulu. Kita lihat. Nah, ini dia saudara. Sesungguhnya dari komponen pengelolaan destinasi wisata ada 15 variabel, tapi sederhananya seperti ini. Ini ada variabelnya adalah atraksi dan juga ataupun daya tarik begitu, ada juga aksesibilitas dan terakhir ada fasilitas dan layanan pendukung. Ini termasuk diantaranya hotel dan juga lain-lain. Kemudian variabel-variabel ini menggambarkan kondisi umum suatu daerah wisata, banyaknya destinasi dan juga atraksi wisata, serta pengelolaan wisata seperti oleh komunitas dan juga biro perjalanan. Dan komponen ini, saudara, memiliki bobot tertinggi sebesar 40%. Kemudian di data selanjutnya kita lihat ada komponen pertumbuhan ekonomi wisata. Nah, ini termasuk dari indeks pemeringkatan wisata murah, di mana komponen pertumbuhan ekonomi wisata di sini kita lihat ini bobotnya adalah 30%. Kemudian ada dibentuk oleh 4 variabel untuk melihat tingkat kunjungan wisata ke suatu daerah wisata dan yang digunakan yakni ini adalah yang pertama adalah jumlah wisatawan domestik, kemudian ada juga rata-rata lama menginap tamu domestik, ada tingkat hunian kamar hotel begitu, ada juga pengeluaran wisata. Dan saudara, ini bagaimana dengan komponen harga murah? Kita lihat juga di data berikutnya. Masih indeks peningkatan wisata murah, ini termasuk di harga murahnya yang merupakan komponen terakhir dengan nilai bobot yang sama dengan pertumbuhan ekonomi wisata, yakni 30%. Ada 6 variabel yang membentuk komponen harga terjangkau, diantaranya ini kita rangkum menjadi 5 begitu. Variabel pertama ada rata-rata harga penginapan yang juga menjadi variabel pertimbangan begitu di mana warga untuk berwisata ke suatu daerah. Ada ulasan hotel melati di media sosial, biasanya kan kita scroll media sosial untuk mempertimbangkan apakah suatu wilayah ataupun destinasi wisata ini akan dikunjungi atau tidak. Ada juga jumlah UMKM-nya. Ini biasanya mereka yang sering kulineran nih, begitu mempertimbangkan apakah banyak sentra-sentra kuliner ataupun UMKM yang berada di destinasi wisata tersebut. Ada juga rata-rata tarif motor dan juga mobil, dan juga ada rata-rata harga paket wisata. Dan saudara, kota mana saja yang memiliki peringkat tertinggi sebagai destinasi wisata murah? Kita lihat di data selanjutnya. Nah, ini dia saudara, tim jurnalisme Data Harian Kompas menunjukkan ada 12 kabupaten kota yang masuk dalam 3 besar pemeringkatan wisata favorit dan juga terjangkau atau murah bagi warga yang dibagi dalam 6 jenis wisata. Saya mulai dari yang paling kanan dulu. Yang pertama adalah wisata petualangan. Di mana saja sih kalau wisata petualangan yang paling murah dan juga terbilang berkualitas? Ranking pertama itu ada dari Sleman, kemudian yang kedua ada dari Banyuwangi, dan ketiga adalah Probolinggo. Begitu, Anda bisa mempertimbangkan jika ingin berpetualang di kota-kota ini yang terjangkau. Kemudian bagaimana kalau kita mau wisata bahari atau laut begitu? Ada di Badung, Bali, kemudian Gunung Kidul ranking 2-nya, dan ranking ketiganya ada di Lebak, Banten bagi Anda yang suka berwisata di pantai ataupun di laut. Dan yang ketiga, bagaimana wisata sejarah bagi Anda yang suka jalan-jalan melihat sejarah. Ada 3 kota dengan ranking tertinggi. Yang pertama ada Surakarta, kemudian ada Magelang, dan yang ketiga ada Yogyakarta. Kita lihat juga peringkat kabupaten kota dengan indeks wisata murah tertinggi lainnya di data berikutnya. Nah, ini dia. Ini ada 3 jenis wisata lainnya, yaitu ada wisata sungai dan juga danau bagi Anda yang suka berpetualang. Air begitu, terutama di sungai dan juga danau. Inilah kabupaten kota yang memiliki ranking tertinggi. Ada dari Agam menduduki indeks tertinggi, kemudian yang kedua ada Palembang, yang ketiga ada Banjarmasin. Kemudian bagaimana dengan wisata urban atau perkotaan begitu, ingin berbelanja di perkotaan? Ini ada 3 kota dan juga kabupaten yang menduduki indeks atau penilaian tertinggi. Yang pertama ada Jakarta, kedua ada Batam, dan ketiga ada Bandung, Jawa Barat. Yang terakhir saudara adalah wisata kebugaran atau olahraga. Biasanya ada yang yoga, lari, dan lain-lain begitu. Ini 3 kota yang
memiliki ranking tertinggi terkait dengan wisata kebugaran. Ranking pertama adalah Gianyar, yang kedua Semarang, yang ketiga adalah Banyumas. Saudara, meskipun mempertimbangkan harga yang murah, ternyata masih ada komponen lain yang melengkapi sebagai pertimbangan wisatawan untuk berwisata ke suatu daerah. Sesuai dengan tadi data yang kita lihat, apakah memang murah saja atau ada yang harus dipertimbangkan lainnya. Sesaja kita akan membahas lebih lengkap bersama tim jurnalisme Data Harian Kompas.